Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات azza wa jalla wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab rutin kita tiap bulan, yaitu seperti kajian pekan yang ketiga untuk materi ini. Insyaallah kita akan masuk pada mukadimah yang kedua. Ya, setelah kita menyelesaikan mukadimah yang pertama, ya, kita akan masuk kepada mukadimah yang kedua. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amal bihinna." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan dan mengamalkannya. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana walam yatrukna amalan bal arsala ilaina rasulan. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dan memberi kita rezeki, serta tidak membiarkan kita atau kita diciptakan dan diberikan rezeki kemudian dibiarkan begitu saja, didiamkan begitu saja, sia-sia begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, tetapi Allah Azza wa Jalla utus kepada kita seorang rasul. Man asahu dakhala man ata'ahu dakhala al-jannah, maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhala an-nar, dan siapa yang bermaksiat kepadanya, yang dia tidak mentaatinya, maka dia akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan walila." Dan sungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Lalu kemudian Fir'aun bermaksiat kepada rasul, tidak mau beriman. Ya, ta'akhadnahu akhdan walila, maka kami adab dia dengan adab yang berat. Jadi wafillah azza-jalla wa iyyakum ajma'in. Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan secara terperinci tentang perkataan Syekh Muhammad rahimahullah ini. Ya, yang pertama, bagian yang pertama yaitu ucapan Asy-Syaikh annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita. Ya.
keyakinan kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita ini termasuk bagian daripada tauhid rububiyah. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Dan ini juga diyakini dan diimani oleh orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Mujarradu taqririhim tauhid ar-rububiyyah lam yudkhiluhum ila Islam. Hanya sekedar pengakuan mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla pencipta mereka mengimani tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam karena mereka cacat dalam tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah seharusnya merupakan konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Ya. Dan itu disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba, yang 4 kaidah dalam memahami tauhid. Ya, di antaranya yang pertama ya adalah bahwasanya di antara 4 kaidah tersebut adalah bahwasanya orang-orang kafir ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan tauhid rububiyah, akan tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ya di sini menjelaskan tentang dalil ya, dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla pencipta kita. Baik dari dalil sam'i, dalil sam'i ini adalah dalil naqli ya, dalil naqli berasal dari Al-Quran dan juga Sunnah. Dan itu banyak sekali dalil sam'i ya atau dalil naqli dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah adalah pencipta kita. Tidak ada keraguan lagi ya, ada seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya penciptanya adalah Allah Azza wa Jalla ya, bahwasanya pencipta dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mungkin akan meragukan hal tersebut? Tidak mungkin ya. Sedangkan itu juga diyakini oleh orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit dari manusia yang mengingkari tentang tauhid rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalaulah itu bukan hanya sekedar kesombongan saja. Padahal hati mereka menetapkan adanya pencipta langit dan bumi. Ya. Termasuk orang-orang ateis yang mereka mengatakan tidak ada pencipta, bahwasanya alam ini terjadi dengan kebetulan begitu saja. Tetapi hakikatnya dalam hati mereka, dalam relung hati yang paling dalam, mereka mengimani hal itu. Khususnya ketika mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan ketika dia akan binasa, maka dia akan berdoa kepada Sang Pencipta. Oleh karena ada istilah tidak ada ateis dalam keadaan darurat. Ya. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah pencipta kita, dan banyak sekali dari dalam Al-Quran yang diantaranya Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya, amal kita termasuk perbuatan atau termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak ya dalil dari Al-Quran tentang hal ini. Kemudian secara akal, dari akli, dan akli kata beliau telah datang dalam Al-Quran isyarat yang banyak ya, isyarat yang banyak. Yani Allah Azza wa Jalla mengajak kita berpikir ya, mengajak kita merenung bahwasanya alam semesta ini termasuk kita di dalamnya tidak mungkin terjadi begitu saja. Ya, di antaranya Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada asal usul, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Jadi kita diajar apa? Merenung, berpikir. Mungkinkah adanya sesuatu ya kemudian tanpa adanya pembuat, tanpa adanya pencipta? Dan tidak mungkin makhluk ya, kita sebagai makhluk manusia menciptakan alam semesta ini, sedangkan diri kita adalah makhluk yang berasal dari ketiadaan. Bagaimana mungkin sesuatu yang berasal dari ketiadaan kemudian mampu menciptakan diri mereka sendiri? Bagaimana mungkin alam semesta ini yang terbentuk dengan berbagai macam nizam ya, dengan nizam yang sempurna, dengan aturan yang sempurna, dengan penciptaan yang sempurna, tidak mungkin itu terjadi secara kebetulan. Mungkin kita bisa melihat kepada diri kita sendiri bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan organ tubuh kita yang sedemikian rupa, bagaimana mungkin itu terjadi secara kebetulan? Pasti ada penciptanya, pencipta yang maha segala-galanya, yang maha mampu ya. Dan kata beliau juga, tidak diketahui seorang pun dari makhluk yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala kecuali karena kesombongan. Ya, seperti hanya Fir'aun ya. Seperti yang terjadi pada Fir'aun ketika datang kepadanya utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan ya. Dari fadilah azanillahu wa iyyakum. Kemudian poin yang kedua, wa razaqana. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita rezeki ya. Masalah rezeki ini juga banyak ya terdapat dalil yang menjelaskan hal tersebut. Penciptaan rezeki ini masih tetap bagian daripada keyakinan kita dalam tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tentang rezeki, Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla ialah zat yang memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan ya. Adapun dari sunnah di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yub'atsu ilaihi malak fayu'maru bi arba'i kalimat biqadri rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun amsa'i ya. Kemudian diutus kepada janin ya, seorang malaikat. Kemudian diberitakan kepadanya, Allah berkatakan kepada malaikat tersebut untuk mencatat 4 hal. Mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya ya, apakah dia termasuk orang yang syaqi, yakni orang yang menderita, orang yang kafir ya, atau sa'id, orang yang bahagia dalam keadaan iman. Itu semua dicatat ketika ya seorang masih dalam janin atau dalam berbentuk janin ya. Kemudian dari sisi dari akli ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita rezeki, yakni bahwasanya ya kita tidak bisa hidup kecuali dengan makanan dan minuman ya. Dan makanan dan minuman itu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan ya, ketumbuhan, makanan yang ada itu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, dan kita hidup dari tumbuhan-tumbuhan dan minuman-minuman tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan, "Afara'aytum ma tahrusun? A'antum tazra'unahu am nahnu zalimun?" Tidakkah kalian melihat ya? Tidakkah kalian melihat benih yang ditanam
Apakah kalian yang menanamnya, ataukah kami yang menanamnya? Ya. Kita diberikan kepada Allah Azza wa Jalla untuk merenung, untuk melihat pertumbuhan yang Allah Azza wa Jalla hidupkan, tumbuhkan dengan air hujan. Allah Azza wa Jalla hidupkan itu semua untuk rezeki kita semua, termasuk hewannya, termasuk yang ada di lautan, di daratan, itu semua Allah siapkan untuk kita, untuk tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, kata Syekh, walam yatrukna hamalan, walam yatrukna hamalan. Kemudian Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja, didiamkan setelah diberikan, setelah diciptakan, kemudian setelah diberikan rezeki. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan sia-sia, bukan tanpa tujuan. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dengan sia-sia, tanpa ada tujuan, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masing-masing kali kisah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla langsung tanpa adanya penerjemah. Ya. Semua ya yang kita lakukan di dunia ini akan Allah Azza wa Jalla perlihatkan, dan tidak ada satupun yang mampu untuk mengingkari. Jadi kami ini terus semua sekalian, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bahwasanya dari akal yang menunjukkan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan tanpa tujuan. Maksudnya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan untuk hal yang sia-sia, tetapi di sana ada tujuan. Secara akal ya, adanya manusia, apa manusia kita ini hidup, ketika dia hidup bersenang-senang saja, maka kehidupannya itu seperti binatang. Ya, diciptakan, diberikan rezeki, kemudian hanya untuk bersenang-senang saja di dunia ini, tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada hisab, tanpa ada balasan. Maka yang seperti ini sama saja dengan hewan. Ya, sama saja dengan hewan. Sedangkan kita manusia dan juga jin adalah makhluk yang telah Allah Azza wa Jalla berikan akal. Ya, tidak sama dengan yang lainnya. Ya. Maka kalau seandainya setelah kita diciptakan oleh Allah dan diberikan rezeki, kemudian kita dibiarkan saja, ya, tanpa ada pedoman kehidupan, tanpa ada tujuan yang jelas, maka ini sama juga dengan hewan. Ya. Maka tujuan ya manusia diciptakan di dunia ini sudah sangat jelas, khususnya bagi seorang mukmin yang dia mengetahui dengan jelas tujuan penciptaan diri di dunia ini, sehingga arah kehidupannya jelas, tidak terombang-ambing oleh zaman, karena dia telah berpegang teguh, ya, memegang pedoman agama yang akan membimbingnya di setiap zaman dan tempat. Dan kesia-siaan ini tidaklah layak atau tidaklah pantas bagi sifat Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk ini, ya, kemudian Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka
para rasul, dan Allah Azza wa Jalla menghalalkan darah orang yang menyelisihi para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian setelah itu natijahnya tidak ada atau pertanggungjawabannya tidak ada, ya, tidak mungkin. Ini mustahil, ya, dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Menciptakan kita, memberikan kita rezeki, mengutus kepada kita rasul untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjelaskan yang hak dan menjelaskan yang batil, untuk mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil, kemudian setelah itu selesai. Tidak mungkin itu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, pasti di sana ada pertanggungjawaban. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengatakan bal arsala ilaina rasula, akan tapi Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita seorang rasul, ya. Ay anna Allah Azza wa Jalla arsala ilaina ma'syara hadhihi ummah, ya ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita selaku umat Rasulullah SAW, beliau, ya, sebagai seorang rasul yang membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita dan mensucikan kita, mengajarkan Alkitab dan juga mengajarkan As-Sunnah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengutus, ya, kepada setiap umat para rasul sebelum kita, ya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in min ummatin illa khala fiha nazir, yang mana setiap rasul yang diutus kepada umatnya semuanya membawa risalah yang sama, inti dakwah yang sama, yaitu tauhid, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hal ini harus dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu mengutus para rasul kepada kita sekalian atau kepada hamba-hambanya agar tegak hujjah, ya, atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada hujjah lagi nanti untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Dia telah mengutus rasul, ya, pada setiap umat. Kemudian estafet dakwah rasul dilanjutkan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi yang terus, ya, membawa dan terus berpegang teguh dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai akhir zaman kelak. Tetap di sana ada ta'ifah atau kelompok yang terus eksis, yang terus berdiri tegak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun jumlahnya sedikit, akan tapi, ya, mereka, ya, terus istiqomah di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang dicintai dan diridhoinya, agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Ya. Makanya penting sekali, ya, ikhwah sekalian, untuk kita ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada jalan keselamatan di dalam kita beragama, dalam kita taruh kehidupan dunia ini, kecuali dengan mencontoh dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat ini diberikan keistimewaan, yaitu adanya sanad, ya, adanya sanad yang terus bersambung, ya, bersambung. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibukukan dalam buku-buku hadis, ya. Al-Quran pun demikian, ya, telah dibukukan. Jadi semua kitab terkumpul. Kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, yang merupakan penjelas dan penafsir daripada Al-Quran, ya.
Dan tidak mungkin bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Dia ridhoi, ya, dan apa yang Dia cintai, kecuali melalui jalan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena ikhwas sekalian, tidak cukup Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada kita akal, ya, sebagai patokan utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya akal itu sudah cukup untuk membimbing kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak perlu mengutus para rasul. Ya. Tidak perlu mengutus para rasul. Oleh karenanya, ya, ini menunjukkan bahwasanya akal semata tidak mampu untuk membimbing kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya. Akal ini hanyalah sebagai wasilah untuk kita memahami apa yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kenapa kita tidak mungkin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa-apa yang Dia ridhoi kecuali dari jalan para Rasul? Ya. لأنهم هم الذين بيّنوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. Karena mereka adalah para nabi dan rasul yang menjelaskan kepada kita apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang diridhoinya. Ya. Karena mereka tidak berbicara dari hawa nafsu mereka. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul, oleh Allah Azza wa Jalla, maka wajib kita mengikuti Rasul. Kalau kita berarti mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan paham, kita akan tahu apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan apa-apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah mengutus para rasul kepada makhluk, ya, sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, "Faman ata'ahu dakhala al-jannah." Siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia akan masuk surga. Ya. Jadi banyak sekali dalilnya. Ya, Al-Quran di antaranya Allah mengatakan, wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul, ya, semoga kalian dirahmati. Ya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis dikatakan, Nabi mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah, ay kullu ummati yadkhuluna al jannah illa man aba. Ya, setiap umatku semuanya akan masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga? Kok ada orang enggan masuk surga? Ya. Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ya. Atau dalam lafaz yang lain, man 'asani dakhala an-nar. Ya. Siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan siapa bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk neraka. Atau dalam lafaz yang lain, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan, jadi enggan masuk surga. Dan memang tidak ada jalan untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala kecuali yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man 'asahu dakhala
siapa yang bermaksiat kepada Rasul maka dia akan masuk neraka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Ya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar hukum-hukumnya, ya, maka dia akan masuk neraka di dalamnya selama-lamanya dan baginya azab yang pedih. Dan Allah mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka Jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Alias tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau masuk Islam, tidak mau masuk dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, saat ini kita diberikan nikmat terbesar, yaitu nikmat di atas Islam dan juga nikmat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi itu bukan hanya sekedar klaim. Ya. Mencintai sunnah Nabi, akan tapi amal kita jauh daripada sunnah Nabi. Ya, maka hendaknya masing-masing diri kita fokus terhadap diri kita masing-masing. Sudahkah klaim kita bahwasanya kita ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya kita mencintai sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita sudah mengamalkannya betul-betul dalam kehidupan kita sehari-hari, atau hanya sekedar klaim? Ya. Maka kalau kita introspeksi diri kita masing-masing dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian agar nikmat yang terbesar ini, nikmatul Islam dan nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus kita sandang, terus kita pegang sampai akhir kehidupan kita. Karena yang menjadi tolak ukur adalah akhirnya. Nabi mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Bagaimana akhir kehidupan kita, itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Bagaimana kita istiqomah di atas dinul Islam dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama berdoa, ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita husnul khatimah dan kita termasuk bicara pada Allah Azza wa Jalla, termasuk ahli tauhid sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini dulu ya pembahasan kita untuk malam hari ini. Mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan soal tapi di